Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Ibu. Happy New Year. Selamat tahun baru buat anak-anak Ibu semuanya. Biarlah di tahun 2021 ini kita semakin lagi semangat, gembira, ceria untuk belajar. Anak-anak Ibu, ingat 2020 kita sudah belajar. Nah, di tahun 2021 ini, mari anak-anak Ibu ya, lebih giat lagi kita untuk belajarnya. Ibu mohon, jangan lagi ada anak-anak Ibu yang bermain-main untuk belajar. Mari anak-anak Ibu, kita tingkatkan lebih lagi untuk belajar kita, walaupun melalui daring seperti ini. Nah, memang kita sangat rindu untuk belajar tatap muka, tapi situasi yang membuat, ya, anak-anak Ibu, mari saya mohon, Ibu mohon kepada anak-anak Ibu semuanya, jangan lagi ada yang bermain-main. Semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, mari kita kerjakan, ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu belajar tik. Nah, berikut ini pelajaran kita. Satu, yaitu berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Inilah bab pembahasan kita, yaitu di semester genap ini. Baiklah, standar kompetensi yaitu siswa memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan prospeknya di masa mendatang. Kompetensi dasar yaitu siswa dapat mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Karakter siswa yang diharapkan: 1. Jujur, 2. Disiplin, 3. Kerja keras, 4. Kreatif, mandiri, rasa ingin tahu. Nah, inilah anak-anak Ibu yang perlu diharapkan dari anak-anak Ibu. Yang pertama, tadi sudah Ibu katakan, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu. Nah, perhatikan anak Ibu, di sini ada ringkasan dari materi pembahasan kita hari ini, yaitu teknologi informasi dan komunikasi sudah dimulai sejak zaman prasejarah. Bentuk awal komunikasi yaitu berkisar pada suara, dengan atau dengusan, dan isyarat tangan. Nah, diciptakan alat-alat menghasilkan bunyi dan isyarat pada zaman berikutnya. Kemudian manusia mulai menciptakan alat-alat mekanik, yaitu untuk proses perhitungan. Dan tidak sampai di situ, penelitian terus dilakukan untuk menemukan alat yang memudahkan hidup manusia. Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan pesat, seiring dengan penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi. Nah, teknologi informasi mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah ataupun dua arah. Nah, berdasarkan tentang waktunya, peralatan komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Alat yaitu yang pertama, alat komunikasi masa lalu atau masa kuno. Nah, semenjak ditemukannya alat komunikasi yang pertama kalinya, alat komunikasi ini yaitu mengalami perkembangan. Berdasarkan yaitu rentang waktu, maka komunikasi dibedakan menjadi alat komunikasi masa lalu atau kuno dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi masa lalu sangat sederhana jika dibandingkan dengan alat komunikasi yang sekarang ini. Nah, peralatannya pun masih menggunakan bahan-bahan yang ada di alam, seperti kentongan. Ya, kentongan ini
ada yang terbuat dari bambu ataupun kayu, asap, dan daun lontar. Nah, berikut akan dibahas yaitu tentang komunikasi yang digunakan pada masa lalu. Nah, simak baik-baik. Yang pertama adalah kentongan atau sering disebut dengan kentungan ya. Kentongan dikenal sebagai salah satu sarana komunikasi tradisional. Kentongan sudah lama digunakan di Indonesia, mulai dari Demak, Mataram, Surakarta, Yogyakarta, serta daerah lainnya di Indonesia. Kentongan ini digunakan untuk memberitahu warga atau masyarakat bahwa akan ada terjadi sesuatu. Nah, kentongan ini anak-anak ibu boleh dikatakan contohnya ada musibah banjir, ada musibah pencurian dan sebagainya. Nah, alat ini digunakan untuk yaitu memberitahukan pesan ya kepada khalayak orang banyak. Nah, tanda kentongan menandakan akan adanya tanda bahaya banjir ya, berbeda dengan tanda kentongan yang digunakan sebagai tanda adanya kemalingan, kenduri, dan perayaan. Ya, kentongan ini berbeda-beda bunyinya. Kalau banjir dia ada nadanya yaitu yang diketahui oleh masyarakat. Nah, berikutnya adalah pada masa kerajaan kentongan juga digunakan pamong kerajaan, yaitu bila hendak menyampaikan pesan atau perintah sang raja atau prabu kepada rakyatnya. Nah, memukul kentongan sehingga rakyat dengan bergegas datang berkumpul di tempat yang sudah lazim mereka gunakan. Ya, nah contohnya dibunyikan kentongan, mereka sudah tentukan di mana yaitu base camp mereka, yaitu tempat mereka berkumpul. Nah, itu sudah langsung mereka menuju tempat itu. Nah, pada masa kerajaan kentongan juga digunakan pamong, yaitu hendak menyampaikan pesan. Nah, pamong kerajaan tinggal memukul kentongan, maka semua rakyat akan berkumpul di tempat yang mereka yaitu sudah tentukan. Nah, yang berikutnya adalah asap. Asap ini juga ya untuk mengetahui yaitu berita atau pesan yang disampaikan. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia pada teman ataupun lawan. Nah, seperti halnya kentongan, berkomunikasi dengan menggunakan asap tidak memiliki kode atau standar baku. Misalnya, satu kepulauan asap dapat berarti suatu peringatan, 2 kepulan asap dapat pula berarti adanya bahaya, 3 kepulan asap dapat berarti adanya masalah ataupun meminta bantuan. Nah, pernahkah kamu melihat film yang menceritakan korban kecelakaan pesawat terbang yang terdampar di hutan? Pada film tersebut, biasanya si korban berusaha meminta bantuan dengan cara memberitahukan keberadaannya dengan menggunakan tanda asap membakar, contohnya yaitu kayu-kayuan ataupun daun-daunan ya. Nah, itulah cara menyampaikan pesan ataupun berita. Nah, perhatikan di sini contohnya ada asap yang digunakan salah satu penduduk primitif untuk menyampaikan suatu pesan. Ini dia ya contohnya. Nah, prasasti dan daun lontar, ini juga kegiatan surat menyurat ini ya. Nah, setelah ini dimulai sejak masa kerajaan Kutai atau Tarumanegara, Pejajaran Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Nah, mereka menggunakan kulit kayu serta kulit